Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel AY Story. Dari bocah Yahudi yang diasingkan di Perang Dunia II sampai jadi raksasa di lantai bursa saham Wall Street Amerika Serikat, terdengar satu nama yang tak asing di dunia perekonomian global, yaitu George Soros. Soros dikenal sebagai seorang trader mata uang, investor terkenal di dunia, dan kabarnya menurut teori konspirasi dunia, dia juga adalah dalang dari kerusuhan, demonstrasi, dan revolusi di berbagai negara di belahan dunia. Ia adalah seorang pebisnis ulung sekaligus licik yang berperan penting dalam krisis moneter di Asia tahun 1997 sampai 1998, khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Soros disebut-sebut juga sebagai pemicu krisis moneter dan kerusuhan pada tahun 1998 di Indonesia, dan belakangan ini nama Soros juga dikait-kaitkan sebagai dalang di balik demo dan kerusuhan di berbagai kota di Indonesia akhir Agustus tahun 2025 ini guys. Karena tindakan tersebutlah nama George Soros disebut-sebut sebagai pengendali mata uang dunia yang bisa menjadikan negara yang ia sukai menjadi negara maju dan negara yang tidak ia sukai menjadi bangkrut karena krisis ekonomi. Siapakah George Soros ini sebenarnya guys? Dan apakah benar George Soros disebut sebagai dalang di balik kerusuhan dan demo besar-besaran di berbagai kota di Indonesia belakangan ini? Sebelum kita jauh membahas kehidupan George Soros ini, mari kita hitung dulu latar belakang kehidupan Soros pada masa Perang Dunia Kedua. George Soros adalah seorang keturunan etnis Yahudi yang lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 12 Agustus tahun 1930 dengan nama asli atau nama yang diberikan dari orang tuanya yaitu Georgi Schwartz. Soros lahir bukan dari keluarga bangsawan atau konglomerat gitu guys, tapi ia terlahir sebagai anak dari intelektual Yahudi yang berpendidikan di negara Hungaria. Ayah George Soros bernama Tivadar Soros merupakan seorang penulis dan pengacara jenius yang sempat menjadi tawanan perang tentara Rusia saat Perang Dunia Pertama. Meskipun menganut kepercayaan Yahudi, tetapi keluarga Soros ini menganggap bahwa Yahudi yang dipeluknya tersebut sebagai budaya turun-temurun dari nenek moyangnya. Istilahnya ya Yahudi KTP gitu cuy. Ayah Soros juga mengajarkan kepada keluarganya tentang toleransi antar umat beragama dan antar ras yang sangatlah penting untuk menunjang kehidupan manusia di masa depan guys. Jadi dia tidak memandang ras dan agama gitu guys. Bagus juga guys. Tetapi di era tahun 1930-an situasi politik di negara Hungaria ini perlahan-lahan berubah saat Adolf Hitler dan tentara Nazinya berhasil menduduki negara kelahiran George Soros ini, yaitu negara Hungaria guys. Karena pengaruh paham fasisme yang digembar-gemborkan oleh Adolf Hitler, mayoritas warga Hungaria menjadi mulai terpengaruh oleh paham tersebut, dan banyak warga negara Hungaria jadi membenci orang-orang Yahudi di sana guys. Pemerintah Hungaria bahkan juga turut andil dalam paham anti-Yahudi yang diperintahkan oleh Adolf Hitler ini. Maka dari itu banyak warga Yahudi Hungaria yang didiskriminasi, dilecehkan, serta diperlakukan tidak manusiawi oleh warga mayoritas yang pro terhadap pemerintahan. Puncaknya pada tahun 1938, pemerintah Hungaria mengeluarkan undang-undang yang membatasi kaum Yahudi baik anak-anak maupun orang dewasa. Di sisi anak-anak sendiri, pemerintah menyarankan untuk tidak sekolah di sekolahan umum atau di sekolahan negeri gitu cuy. Dan bagi orang-orang dewasa Yahudi sangat sulit mencari pekerjaan yang layak di Hungaria. Walaupun keluarga George Soros ini tidak memandang Yahudi secara militan, tetapi dalam keadaan yang sangat pahit bagi warga Yahudi Hungaria ini, George Soros dan keluarganya pun ikut merasakan penderitaan di negaranya sendiri. Teman-teman dan guru George Soros pun mulai mengucilkan dan menaruh rasa curiga kepada George Soros karena George Soros ini teridentifikasi sebagai warga Yahudi. Kenyataan pahit bagi warga Yahudi Hungaria pun perlahan semakin parah pada tahun 1944. Saat itu Nazi Jerman yang dikomandoi oleh Adolf Hitler berhasil menginvasi hampir seluruh daratan Eropa dengan pasukan militer Nazinya guys. Di Hungaria sendiri terjadi besar-besaran oleh militer Nazi terhadap kaum Yahudi di sana. Sisanya lebih dari 400.000 orang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi Nazi Jerman seperti di Auschwitz dan kamp-kamp konsentrasi Jerman lainnya guys.
Karena keadaan di Hungaria sudah mulai kacau, ayah Soros pun sadar bahwa keselamatan keluarganya dipertaruhkan di negaranya sendiri. Maka dari itu ayah Soros pun mulai mengatur strategi untuk keselamatan keluarganya dan puluhan keluarga Yahudi lainnya di Hungaria. Ayah Soros pun bertindak dengan memalsukan dokumen keluarga dan menyembunyikan keluarganya dan kaum Yahudi lainnya dengan cara dititip-titipkan ke keluarga-keluarga non-Yahudi yang dikenal ayah George Soros ini. Soros sendiri saat itu baru berusia 13 tahun dititipkan oleh ayahnya kepada teman ayahnya yang merupakan keluarga non-Yahudi yang kebetulan bekerja di pemerintahan. Soros saat itu diganti namanya oleh ayahnya dari nama sebelumnya yaitu Georgi Schwartz menjadi George Soros. Soros juga diberikan dokumen baru oleh ayahnya, lalu dirinya harus berpura-pura sebagai keponakan dari orang yang non-Yahudi dan harus berpura-pura juga sebagai orang yang tidak ada hubungan darah sekalipun dengan kaum Yahudi manapun, guys. Soros yang dititipkan di keluarga teman ayahnya tersebut yang warga non-Yahudi tadi itu, saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa banyak tetangga teman ayahnya tersebut, tetangga Soros tempat dititipin ini banyak warga Yahudi yang rumahnya diambil dan dipaksa oleh pemerintah diambil paksa oleh pemerintah dan diperlakukan tidak manusiawi oleh pemerintah setempat, guys. Tetapi pada tahun 1945 penindasan dari Nazi Jerman pun berakhir dan reda setelah Jerman dikalahkan oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua, guys. Hungaria kemudian dibebaskan oleh tentara Uni Soviet dari penindasan Nazi Jerman. Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama nih, karena pembebasan yang dilakukan oleh Uni Soviet ini tidaklah gratis, guys. Rakyat Hungaria kemudian dibombardir oleh paham komunisme dari pemimpin Uni Soviet yaitu Joseph Stalin yang berakibat kekacauan di mana-mana dan rakyat Yahudi Hungaria kembali menjadi sasaran empuk oleh komunis Uni Soviet. Banyak warga Yahudi Hungaria yang dipindahkan dari kamp konsentrasi Jerman ke kamp konsentrasi Gulag di Uni Soviet untuk menjalani kerja paksa, guys. Jadi nih guys, tawanan dari Jerman itu guys, warga-warga Yahudi yang dikurung di kamp-kamp konsentrasi Jerman itu ternyata nggak dibebasin nih guys sama Uni Soviet, malah dipindah ke kamp konsentrasinya Uni Soviet yaitu kamp konsentrasi Gulag. Mereka di sana disuruh kerja paksa gitu, guys. Melihat negaranya semakin kacau dan bobrok, akhirnya pada tahun 1947 di usianya yang ke-17, Soros akhirnya pindah dari Hungaria ke negara Inggris, guys. Merasa terancam ya kan, dia pindah dari Hungaria ke Inggris, guys. Di pikiran Soros, Inggris merupakan negara yang bebas dan tidak ada rasisme di negara ini, guys. Tetapi George Soros ini berpikiran terlalu naif, guys. Tetapi sesampainya di Inggris, Soros pun tidak langsung hidup enak dan bersekolah di sekolah elit gitu. Dia harus banting tulang dahulu bekerja untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dengan menjadi pekerja serabutan, buruh galangan kapal yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu, tukang koran dan pelayan restoran, guys. Kerjaannya itu ganti-ganti gitu cuy di sana cuy untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, guys. George Soros ini akhirnya dengan kerja kerasnya tersebut, Soros dengan tabungannya sebagai pekerja kasar berhasil mendaftarkan diri untuk melanjutkan sekolah di London School of Economics di London, Inggris sana, guys. Di kampus inilah pandangan hidup Soros berubah drastis setelah bertemu dengan dosen pembimbingnya yaitu Karl Popper, seorang ahli filsafat terkenal yang berasal dari Austria. Karl Popper sendiri mengajarkan Soros tentang filsafat kehidupan yang sebenarnya, yaitu tentang kebebasan berpendapat, toleransi beragama tanpa mengenal suku dan ras, dan kebebasan berpolitik, guys. Hal tersebut lalu diterapkannya pada kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di dunia luar. Lalu pada tahun 1952, Soros pada akhirnya menyelesaikan studinya di London School of Economics dengan gelar sarjana filsafat dan ekonomi. Setelah lulus sarjana, Soros kemudian melamar di bank-bank dan sekuritas yang ada di kota London. Tapi George Soros ini kan seorang imigran ya guys ya, tanpa channel dan koneksi, apalagi Soros adalah seorang imigran Yahudi. Alhasil lamarannya pun banyak ditolak mentah-mentah oleh bank dan sekuritas-sekuritas tempat cuy. Karena Soros terdesak oleh kebutuhan hidup ya, lapar gitu guys untuk makan gitu, akhirnya Soros pun kembali menjadi pekerja kasar di pelabuhan dan berpikir hidup cuma stuck
gini-gini aja, jalan di tempat aja di negara Inggris ini cuy. Akhirnya dengan pikirannya yang udah matang gitu, akhirnya pada tahun 1956 Soros kembali pindah dari negara satu ke negara lainnya untuk mengadu nasib guys. Kali ini sasarannya adalah negara Amerika cuy. Soros mengadu nasib dari Inggris ke Amerika karena saat itu negara Amerika sedang gencar-gencarnya mendatangkan banyak imigran dari berbagai negara di dunia guys, untuk mengisi lapangan pekerjaan di sana gitu cuy, dan menjanjikan American Dream bagi para imigran guys. Istilahnya menjanjikan hidup sukses gitulah di sana guys. American Dream tuh guys cuma istilah doang guys ya. American Dream tuh kalau lo bermigrasi ke Amerika, lo bakal hidup enak dan sukses, dapat pekerjaan yang bagus gitu cuy. Dengan setengah hati, akhirnya Soros pun sampai di Amerika dan kembali menjajakan ijazahnya di berbagai bank-bank dan di sekuritas di sana cuy. Sebenarnya sih Soros tuh nggak kepikiran gitu guys ke Amerika, dan alah, American Dream tuh apaan sih? Paling juga sama kayak di Inggris gitu guys, kata Soros kayak gitu cuy. Selang beberapa waktu akhirnya Soros pun dapat panggilan kerja di perusahaan investasi bernama FM Mayer di New York City, Amerika Serikat cuy. Akhirnya pecah telur juga nih guys George Soros ya guys ya. Soros bekerja sebagai analis saham di perusahaan FM Mayer ini. Soros di sini mengamati selisih harga antara harga saham di Eropa dengan saham Amerika. Selisih harga saham tersebut yang menjadi cuan bagi perusahaan tempat Soros bekerja di FM Mayer ini guys. Namun pekerjaan tersebut tak cukup untuk membiayai kehidupan Soros di New York City sana cuy. Soros pun harus tinggal di apartemen kecil dan berhemat untuk makan sehari-hari guys. Berarti gajinya ini kecil guys, apa masih training atau gimana, nggak tahu guys. Lalu pada tahun 1959 setelah 3 tahun bekerja di FM Mayer, Soros akhirnya memutuskan untuk pindah kerja ke perusahaan bernama Wertham & Co, sebuah perusahaan investasi yang lebih besar dari FM Mayer tadi dan dengan gaji yang mumpuni dibandingkan dengan perusahaan FM Mayer. Di Wertham & Co akhirnya Soros pun mulai menjadi penasihat keuangan yang memberikan atau memberitahu saham internasional apa yang naik dan turun untuk kliennya guys. Ya semacam penasihat keuangan tapi di bidang saham gitu cuy ya di sini guys. Dan setelah itu Soros pun kembali pindah-pindah kerja dari perusahaan investasi yang satu ke perusahaan investasi lainnya di Wall Street New York sana cuy. Mungkin untuk pengalaman mungkin Soros ini guys. Tapi selama 10 tahun berpindah-pindah di perusahaan, lalu setelah dirasa Soros ini sudah berpengalaman tentang harga saham dan tentang harga forex atau pasar uang gitu guys, di pasar modal, akhirnya pada tahun 1969 Soros mendirikan perusahaan bernama Double Eagle Fund yang kelak akan berganti nama menjadi Quantum Fund. Soros mendirikan perusahaan tersebut dengan modal awal sebanyak 4 juta dolar dari dana pribadinya sendiri. Waduh, udah kaya nih guys. Dan ditambah lagi dana dari para investor Yahudi di Eropa kenalan Soros tadi guys, yang salah satunya adalah Jim Rogers, seorang pialang saham cerdas ya guys ya, lulusan Universitas Oxford. Karena kecerdasan Soros dan investor Yahudi lainnya, Quantum Funds dalam 2 tahun saja menjadi salah satu perusahaan keuangan yang mencetak keuntungan sebanyak 40% per tahun. Gila, banyak juga guys, 40% per tahun loh. Maka dari itu Quantum Funds menjelma menjadi dari perusahaan ecek-ecek nih menjadi perusahaan yang dipandang di lantai bursa Wall Street Amerika Serikat sana guys. Walaupun di dalam tubuh perusahaan tersebut sangatlah tricky guys, karena Soros ini memompa anggaran perusahaan dengan cara berhutang secara jor-joran guys, agar berpotensi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi hal tersebut ada resikonya ya guys ya. Hal tersebut beresiko terhadap potensi kerugian perusahaan yang sangatlah besar juga cuy. Jadi kalau lo membangun perusahaan, modalnya kecil ya untungnya kecil dan resikonya kecil. Kalau mau untung besar ya modalnya besar, tapi potensi kerugian juga besar juga cuy. Itulah hukum perdagangan ya cuy ya. Tapi Soros dan investor Yahudi lainnya tak takut dengan kerugian tersebut, dikarenakan mereka sangatlah berpengalaman dalam menangani dan menganalisis beberapa peristiwa krisis ekonomi besar di dunia guys. Jadi udah pengalaman, mereka juga nggak takut ya guys ya. Punya modal besar ya, udah jadi perusahaan besar, nggak takut mau ekonomi kayak apa, dia juga gas terus guys. Oleh karena itu di tahun 1980-an, setelah 10 tahun lebih melalang buana di dunia ekonomi dunia,
Quantum Fund menjadi pemain besar di dunia pasar global dengan memperdagangkan mata uang negara berkembang, membeli surat hutang negara yang dianggap menguntungkan di masa depan, dan Quantum Fund juga membeli hasil tambang di suatu negara di berbagai belahan dunia, guys. Hal tersebut membuat Quantum Fund ini sangatlah berpengaruh di dalam kebijakan moneter dan politik di sebuah negara karena telah memiliki modal yang sangat mumpuni untuk meruntuhkan kondisi ekonomi di suatu negara yang ditargetkannya, guys. Lama-lama jadi penjajah juga ya. Dan kata-kata tersebutlah memanglah benar, guys, adanya. Soros bersama dengan Quantum Fund-nya ini di tahun 1992 berhasil menjatuhkan mata uang pound sterling yang kemudian menjadikan negara besar sekelas Inggris nih mengalami krisis moneter atau yang dikenal peristiwa tersebut dengan peristiwa Black Wednesday, cuy. Ceritanya nih, pada tahun 1992, Inggris dan negara-negara Eropa lain membentuk suatu koalisi ekonomi yang bernama Exchange Rate Mechanism atau yang disingkat dengan IRM. Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat keadaan ekonomi negara-negara di Eropa dengan menyatukan mata uang negara-negara Eropa yang berkiblat pada pound sterling Inggris ini, cuy. Hal tersebut membuat nilai mata uang pound sterling Inggris melesat tajam. Soros yang saat itu melihat nilai pound sterling sangatlah mahal dan overpriced dibandingkan fundamental keadaan ekonomi Inggris saat itu. Dengan kondisi tersebut, Soros percaya bahwa pemerintahan Inggris ini nggak akan mampu mempertahankan nilai tukar mata uangnya yang sangatlah tidak realistis itu, guys, harganya. Dengan keyakinan tersebut, Soros kemudian melakukan strategi berani dengan meminjam pound sterling Inggris dalam jumlah yang cukup banyak, yang sangat banyak lah, guys, ya, sekelas Soros, guys, dan menjualnya di pasar valuta asing lain, guys. Ia kemudian membeli mata uang Eropa lainnya seperti Deutsche Mark Inggris dari hasil pound sterling yang dijualnya tersebut, guys. Jadi Soros ini berhutang ke Inggris dalam bentuk pound sterling gitu, guys, lalu dijualnya di pasar valuta asing lainnya, guys, dan hasil penjualan tersebut ditukarkan ke mata uang Jerman, cuy. Hal tersebut membuat keadaan pasar meragukan nilai mata uang pound sterling karena Soros menjual pound sterling dalam jumlah yang cukup banyak, cuy. Hasilnya di luar nurul, cuy. Pada tanggal 16 September tahun 1992, ketika Bank Inggris berusaha mempertahankan nilai pound sterling dengan cara menaikkan suku bunga, hal tersebut tidak merubah keadaan pasar, cuy, dan malah memperburuk situasi ekonomi di negara Inggris sana. Akhirnya nilai pound sterling pun jatuh. Inggris mengalami krisis ekonomi, banyak rakyat Inggris yang demo di mana-mana, dan peristiwa tersebut terkenal dengan nama peristiwa Black Wednesday, guys. Sementara itu, dengan jatuhnya pound sterling, mata uang Jerman yang dibeli Soros tadi nih langsung naik drastis, cuy. Soros pun menjual mata uang Jerman tersebut dengan perlahan-lahan dan dengan senyap gitu, guys. Dia jual terus, ya. Akhirnya dengan strateginya tersebut, Soros memperoleh keuntungan yang sangatlah fantastis senilai kurang lebih miliaran dolar, guys. Berapa miliar nggak dijelasin, guys, soalnya, guys, ya. Kemenangan Soros di Black Wednesday menjadi momen ikonik dalam sejarah keuangan global. Ia dijuluki Man Who Broke the Bank of England dan dipuja-puja oleh para trader dan ekonom dunia yang mengikuti jejaknya ini, cuy. Di mata para ekonom dan trader dunia, Soros ini berhasil menancapkan namanya sebagai pengendali mata uang dunia karena berhasil mengalahkan ekonomi negara Inggris, cuy. Negara sekelas Inggris loh, guys. Tapi bagi sebagian orang, Soros ini dicap sebagai pengganggu tatanan ekonomi dunia dan dicap juga sebagai biang kerok krisis moneter di Inggris dan di negara-negara lain, guys. Ya, memang manusia ini diciptain memiliki sifat yang cenderung tidak puas, guys, atas hasil yang dicapainya. Begitu juga dengan George Soros ini, cuy. Tak puas mengunjang ekonomi Inggris dan Eropa, kini di akhir dekade 90-an, tepatnya di tahun 1997, sasaran Soros kali ini adalah Asia, guys, tepatnya di Asia Tenggara, cuy. Kebetulan salah satu perusahaan George Soros yaitu Quantum Fund yang baru melakukan operasi dalam jumlah yang cukup besar di Asia kala itu, guys.
Quantum Fund ini secara umum adalah pengelola investasi kolektif global bagi nasabah kelas atas, guys. Pengelola investasi itu akan mendapatkan biaya imbal jasa atas investasi yang dikelolanya dengan berbasiskan kinerja. Lalu pada tahun 1997, nilai mata uang Baht Thailand nilainya masih disejajarkan dengan dolar Amerika Serikat, sehingga perusahaan-perusahaan di Thailand itu merasa aman, guys, berhutang dengan dolar Amerika Serikat nih. Tapi hanya saja mata uang dolar Amerika Serikat ini semakin menguat di pertengahan menuju ke akhir dekade 90-an, cuy. Dia di era 97 sampai 99 lah. Dan mau tak mau menggerus transaksi berjalan dan Thailand tak sanggup lagi untuk mensejajarkan nilai mata uang bahtnya itu dengan dolar Amerika Serikat, cuy. Soros mengendus bahwa penurunan nilai mata uang baht ini akan terjadi sangatlah parah, guys. Turunnya yang tadinya sedikit gitu, ini Soros memprediksi sangatlah tajam ke dalam, cuy. Lalu Soros dengan modal kurang dari 1 miliar USD, ia pun berspekulasi tentang baht, guys. Dan benar saja, guys, tak berselang lama kebijakan nilai tukar mata uang Thailand tersebut berubah dari skema mengambang tetap menjadi skema mengambang bebas, guys, atau terjun bebas gitulah. Prediksi Soros memang benar, guys. Nilai baht terjun bebas 60% melawan dolar Amerika Serikat. Quantum Fund pun menorehkan cuan yang sangat fantastis. Arus modal keluar melanda Thailand, guys. Banyak pengusaha-pengusaha yang investasi di Thailand itu pada cabut, cuy. Dan tak berselang lama, kondisi serupa pun menular ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Inilah awal mula konspirasi yang menegaskan bahwa Soros harus bertanggung jawab atas krisis moneter yang melanda Asia, khususnya di Asia Tenggara kala itu, cuy. Hal tersebut juga diamini juga oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad. Dalam pidatonya di Kuala Lumpur pada tahun 1997, Mahathir menyatakan bahwa kita sedang dirampok oleh para penjudi mata uang global yang hanya peduli pada keuntungan mereka masing-masing. Mahathir juga menambahkan bahwa krisis ekonomi di Asia terjadi bukan murni akibat faktor dalam negeri, tetapi karena spekulasi global yang dilakukan oleh para pemain besar, yang salah satunya namanya bernama George Soros. Dari Thailand dan Malaysia, permainan mata uang Soros pun merambat ke Indonesia juga, cuy. Karena masih di wilayah Asia Tenggara kan. Di Indonesia sendiri nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tadinya stabil di angka 2.400 dalam beberapa hari melonjak jadi 16.000 rupiah. Hal tersebut membuat Indonesia mengalami inflasi besar-besaran dan menyentuh angka inflasi sebanyak 70%. Para pemodal besar yang berinvestasi di negara Indonesia pun ramai-ramai mencabut modalnya yang membuat gejolak luar biasa di sektor ekonomi Indonesia, sehingga membuat harga sembako naik, harga BBM melonjak tinggi, dan PHK di mana-mana. Atas hal tersebut terjadilah demo dan kerusuhan di berbagai kota di Indonesia, terutama di Jakarta, yang menuntut agar Presiden Soeharto ini mundur dari jabatannya, guys. Para pendemo dan masyarakat Indonesia menduga bahwa penyebab utama ekonomi Indonesia hancur ini akibat KKN di rezim Soeharto, guys, atau rezim Orde Baru, cuy. Akan tetapi Presiden Soeharto menepis tuduhan tersebut. Dalam pidatonya di sidang umum MPR, Presiden Soeharto menegaskan bahwa akar permasalahan krisis ekonomi di Indonesia adalah ada pemain besar mata uang yang memainkan spekulasi dan memanipulasi terhadap mata uang rupiah, cuy. Presiden Soeharto secara tidak langsung mengatakan bahwa biang kerok krisis moneter Indonesia tertuju pada satu nama, yaitu George Soros. Apalagi, guys, para pengamat ekonomi Indonesia pun juga sependapat dengan Presiden Soeharto, karena George Soros itu adalah seorang globalis asing yang kaya raya, Yahudi pula, dan dengan track recordnya yang memainkan mata uang Inggris di Black Wednesday di tahun 1992 dan meruntuhkan Baht Thailand pada tahun 1997, cuy. Tetapi masyarakat Indonesia yang lapar dan baru kehilangan pekerjaannya pun gak peduli dengan hal-hal yang berbau-bau intelektual tersebut, cuy. Masyarakat Indonesia itu mulai demo besar-besaran, guys, di Jakarta pada bulan Mei tahun 1998. Puncaknya terjadi pembakaran di sejumlah kantor-kantor dan gedung-gedung di Jakarta. Penjarahan di mana-mana, terutama di properti-properti atau toko-toko milik warga Tionghoa yang ada di Indonesia.
Ratusan warga Tionghoa pun menjadi korban bulan-bulanan kerusuhan tersebut. Rumah dijarah dan dibakar dan diperlakukan tidak manusiawi, guys. Hal tersebut membuat Presiden Soeharto ini menjadi lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Dengan jatuhnya Presiden Soeharto membuat pengamat ekonomi dan politik Indonesia pun semakin gencar menegaskan bahwa dalang dibalik peristiwa Mei 98, demo yang ditunggangi oleh pihak asing dan krisis moneter Indonesia adalah ulah dari satu nama, siapa lagi kalau bukan George Soros, cuy. Tapi George Soros mendapatkan pembelaan dari World Bank dan pengamat ekonomi luar negeri bahwa krisis ekonomi Asia terutama di Indonesia ini terjadi murni akibat internal negara karena lemahnya sistem perbankan, pinjaman luar negeri yang berbentuk dolar yang sangat cukup banyak, guys, serta jor-joran gitu, guys, serta korupsi di Indonesia dan tidak adanya transparansi keuangan dari pejabat di dalam negeri. Dan sampai sekarang nama George Soros pun tak luput dari tudingan banyak aksi-aksi demonstrasi terjadi belakangan ini, mulai dari Indonesia Biru lah, Indonesia Gelap, sampai penolakan RUU TNI adalah demo yang ditunggangi oleh George Soros, yes. Bahkan media asal Rusia yaitu Sputnik menyebut nama George Soros sebagai sosok yang diduga menjadi dalang gelombang demo di berbagai kota di akhir Agustus tahun 2025 belakangan ini, cuy. Tudingan tersebut disampaikan oleh Angelo Giuliano yang disebut oleh media Sputnik ini sebagai analis geopolitik yang berfokus pada hubungan internasional. Dalam keterangannya, Giuliano menyebutkan ada indikasi pengaruh eksternal di kondisi Indonesia hari ini. Salah satu indikasinya adalah penggunaan bendera One Piece yang sempat menjadi kontroversi jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 lalu, serta Giuliano ini menilai simbol One Piece ini mengindikasikan adanya pengaruh dari luar yang disebut mirip-mirip dengan pola yang terlihat di negara lain, cuy. Menurut Giuliano juga ada kemungkinan sosok Soros terlibat karena yayasan miliknya ini telah aktif memberikan bantuan dana secara global kepada oposisi di Indonesia. Dana tersebut mencapai lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat yang digelontorkan sejak tahun 1990, cuy. Hal tersebut juga diperkuat oleh mantan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN, yaitu Bapak Hendro Priyono. Bapak Hendro Priyono menuding aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI akhir Agustus ini dibiayai oleh pihak asing, dan salah satu nama yang disebut Hendro Priyono yang membiayai demo tersebut adalah George Soros.